السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang haramnya nyanyian, ya, bukan musik ya. Kalau musik udah jelas. Yang tidak ada manfaatnya ini beda dengan syair ya. Nanti akan dibawakan oleh beliau syair-syair yang menggugah semangat untuk taat kepada Allah, untuk jihad. Ini tidak tercela, akan dibawakan oleh beliau beberapa contoh. Adapun yang tidak ada manfaatnya, apalagi kemarin ya, dilantunkan di saat-saat tertentu, yaitu saat ada orang mau pergi haji. Fayunsiduna fit turuqat asy'ara, maka muncul nasyid. Kalau antum dengar kata nasyid, jangan membayangkan apa? Jangan membayangkan nyanyian sekarang yang orang-orang kasih nama nasyid. Itu bukan nasyid, itu nyanyian. Karena nasyid yang sesungguhnya adalah raf'us shaut, meninggikan suara, yang dengan suara itu muncul kalimat-kalimat yang indah tanpa dinyanyikan. Gitu. Yang sekarang oleh anak-anak muda, terutama diawali oleh anak-anak hizbin, harokiyin, disebut sebagai nasyid, itu bukan nasyid, itu nyanyian, apalagi pakai musik. Nasyid yang sesungguhnya adalah raf'us shaut, mengucapkan kalimat dengan nada tinggi. Biasanya dilakukan oleh para sahabat saat apa? Saat kerja bakti, saat bekerja. Kalau kita kan nyanyi, nyetel lagu, ya. Sahabat ada satu yang meninggikan suara, raf'us shaut. Ambil contoh misalnya ketika para sahabat bersama Nabi menggali parit dalam perang parit, perang Khandaq, perang Ahzab. Sebuah strategi perang yang belum pernah ada di Arab waktu itu. Kan atas usul orang Parsi. Ya. Nah, sambil menggali parit itu ada yang meninggikan suara dan orang mendengarkannya enak. Gitu. Bukan suaranya tapi isinya. Gitu. Salah satu kalimatnya adalah la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak bisa saum, tidak bisa sholat, tidak dapat hidayah. Itu dilantunkan. Itu nasyid.
Ya barangkali lebih tepat disebutnya syair. Adapun nasyid-nasyid yang sering dinyanyikan oleh anak-anak muda hari ini tidak tepat itu disebut nasyid. Yang benar itu adalah nyanyian, bahkan musik, karena memang ada musiknya. Ya. Adapun yang tidak ada gunanya, ini yang kemarin yang haji ya, karena ini menyangkut agama dan di waktu-waktu tertentu, maka para ulama memasukkannya ke dalam bid'ah karena disangkut pautkan dengan agama. Sementara hal seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Walaupun nasyidnya itu fayun siduna, ansada yunsidu, nasyid itu bagaimana tentang Ka'bah, bagaimana air Zam-Zam, bagaimana tentang makam Ibrahim, bagaimana Bukit Sofa, bagaimana Bukit Marwah, ya bagus gitu. Tetapi karena ini tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat dan ini masuk dalam kategori ibadah, maka jatuhnya bid'ah. Para ulama tidak menyukai. Apalagi yang bisa membuat hati itu lemah. Dan ini bukan membuat hati itu rakab, lemah sehingga cinta kepada akhirat, meninggalkan dunia, bukan. Kalau itu kan bagus ya. Ini sekedar ya sekedar enak didengar aja. Itu. Ini tidak disukai. Beliau mengambil contoh anjasa. Anjasa. Jadi di zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Anjasa. Dia sering melantunkan itu dan kalimatnya indah. Tapi nggak ada manfaatnya. Gitu. Tidak ada dari kalimat-kalimat itu menimbulkan seseorang menjadi lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Enggak. Ya seperti sekarang mungkin kalimat-kalimat indah. Biasanya dia lakukan ketika menggiring unta. Nah, beberapa hewan kadang-kadang akan nurut ketika ada suara. Tiba-tiba dia melantunkan. Awalnya Nabi diam, tidak melarang. Datang beberapa istri beliau. Langsung Nabi menyetop. Ya Anjasah ruwaidak sauqan bil qawari. Wahai Anjasah, stop. Jangan engkau pecahkan kaca-kaca itu. Nabi menyebut istri-istri beliau, wanita itu sebagai kaca. Kaca itu mudah pecah. Ya. Maka perempuan itu mudah dirayu gitu. Dengan kata-kata yang indah. Perempuan seperti itu ya. Banyak tadinya nggak suka ya kan, disurati. Zaman dulu kan surat gitu kan, kata-katanya luar biasa. Laki-laki ya, biasa laki-laki kan ya buaya ya kan, digombal, katanya luar biasa. Lama-lama gitu, lama-lama ya. Pernah kejadian seorang ustazah ditinggal mati suaminya, yang ngajar ngaji gitulah ya. Dia disurati. Waktu itu bukan surat ya, SMS ya. Sudah ada handphone tapi SMS. Begitu, luar biasa.
kalimatnya, rayuannya. Padahal nggak cakep lah, ya jelek lah laki-lakinya ini. Akhirnya mau, ya, begitulah wanita itu. Oh, lemah, hatinya lemah, bisa dirayu. Beda dengan laki-laki, ya. Laki-laki udah nggak mau, ya udah. Mau dirayu kayak apa, ya kan? Kalau laki-laki begitu, hatinya kuat. Kalau perempuan tidak kuat. Itu sekelas istri Nabi, bayangkan. Beliau hati-hati menjaga istri-istri beliau dengan menyetop Anjas, karena kalimatnya luar biasa. Kalimat yang keluar dari mulut Anjasah itu bersairnya luar biasa, nasyidnya luar biasa. Ya. Beliau menikmati, nggak masalah laki-laki. Begitu istri-istri beliau datang, di stop. Maka hati-hati. Kita punya anak perempuan, ya kan? Kan kita tidak memantau terus 24 jam, ya kan? Apalagi hari ini. Dulu anak kita di kamar, kita merasa aman. Hari ini tidak. Ya. Maka betul-betul kita harus berhati-hati. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Ini riwayat dari Salamah bin Aqwa. Waktu itu kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Masih ingat Khaybar apa? Perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang terakhir antara siapa? Antara kaum muslimin dengan Yahudi, Bani Israel. Setelah itu tidak ada perang lagi selama 1300 tahun. Nggak ada perang. Ya gimana perang? Kaum muslimin begitu kuatnya, mereka begitu lemahnya. Nggak ada peperangan. Kecuali sekarang ini. Kecuali setelah mereka mendirikan negara Yahudi. Dulunya kan mereka tersebar. Ya. Setelah perang Khaybar, di mana mereka kalah telak, menjadi budak, dikuasai oleh kaum muslimin, sebagiannya menyebar ke sana. Akhirnya sampai ratusan tahun kemudian, 1000 tahun kemudian mereka tersebar. Ada yang ke Asia, ada yang ke Eropa, tersebar. Tidak punya negara. Baru 19 sekian itu ya. Mendirikan negara Yahudi. Itu pun mencaplok tanahnya kaum muslimin. Begitulah Yahudi. Qaratna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Waktu itu kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Fasirna lailan, di malam hari. Kami berjalan di malam hari. Kebiasaan Nabi kalau mengadakan perjalanan itu lebih sering, lebih suka malam daripada siang. Siang lebih banyak istirahat. Ya, salah satu alasan Nabi adalah malam hari bumi itu dilipat, dipendekkan. Ya, jadi jaraknya menjadi dekat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal qaum li Amir ibn Aqwa. Nah, saat berjalan itu di malam hari sunyi, ya, ada seseorang yang berkata kepada Amir bin Aqwa, mungkin adiknya, ya. Tadi yang meriwayatkan kan Salamah bin Aqwa, ini Amir bin Aqwa. Siapa dia?
mirip anjasa tadi. Jadi suaranya keras dan cepat merangkai kalimat yang indah, yang bagus. Kan di negeri kita juga ada beberapa daerah di mana orang-orang itu dengan cepat merangkai kalimat yang bagus, enak didengar. Ala tusmi'una min hunayyatik, wahai Amr bin Aqwa, kenapa engkau tidak memperdengarkan kepada kami syair-syairmu, ucapan-ucapanmu, kalimat-kalimatmu. Wa kana Amirun rajulan sya'iran. Orang-orang tahu selama ini bahwa Amir bin Aqwa ini penyair, laki-laki penyair. Fanazala yahdu bil qaul yaqul, mulailah, karena diminta, mulailah dia mengucapkan syair. Apa syairnya? Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa alkiyan sakinatan alaina wa sabbit al-aqdama illa qaina. Ini luar biasa ucapannya. Maka di sini ditulis dalam bentuk bait, gitu. Bukan paragraf ya, tapi bait. Kalau bukan karena engkau, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Kami tidak bisa bersedekah, kami tidak bisa sholat. Maka berikanlah kepada kami sakinah, ketenangan, dan teguhkanlah kaki kami saat kami bertemu. Kalimat ini didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendengar kalimat ini. Ya. Tentu kalimat yang indah dan baik. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hadha sa'ir? Siapa yang melantunkan kalimat itu? Nabi bertanya. Mereka menjawab, Amir ibn Aqwa. Ya Rasul, yang mengucapkan itu adalah Amir bin Aqwa. Apa kata Nabi? Yarhamuhumullah. Semoga Allah merahmati dia. Berarti Nabi mencela apa memuji? Memuji. Maka mengatakan bahwa syair mutlak haram tentu keliru. Yang haram itu yang seperti apa? Yang tidak mendatangkan manfaat, yang biasa-biasa saja mungkin, atau mendatangkan keburukan, sebagaimana syair-syair percintaan, ya kan? Jelas haram. Ketika kalimat indah itu merangsang seseorang untuk beribadah, untuk lebih cinta kepada akhirat, untuk lebih tidak tergiur terhadap kehidupan dunia, maka itu boleh, bahkan bagus. Bahkan dipuji oleh Nabi dengan kalimat yarhamuhullah. Dan riwayat ini ada di Bukhari ya, berarti sahih. Waqad ruwina 'ani Syafi'i. Ada riwayat lagi dari Imam Syafi'i. Annahu qala, Imam Syafi'i mengatakan, amma istima'ul hudai wa nasyidil a'rabi fala ba'sa bihi. Mendengar syair-syair, nasyid, sekali lagi jangan salah paham, nasyid bukan nyanyian. Apa yang disebut sebagai nasyid oleh anak-anak muda hari ini, itu nyanyian, bukan nasyid. Nasyid bukan nyanyian. Ya, nasyid lebih tepatnya syair. Fala ba'sa bihi. Beliau mengatakan, fala ba'sa bihi, tidak apa-apa. Berarti halal. Ya.
La ba'sa berarti halal. Wa rubbama darabu alaihi bid-duf. Duf apa duf? Ya, yang dipukul. Ya. Istilahnya apa itu? Ben tabok. Ya. Akan ditabok-tabok gitu. Wa min hadzal jinsi kanu yunsiduna as'arahum bil Madinah. Di Madinah. Ya. Di Madinah mereka melantunkan nasyid. Wa rubbama darabu alaihi bid-duf, kadang-kadang diselingi dengan duf. Inda insyadihi. Cuman ketika menyebutkan duf ini, Syekh Ali Hasan memberikan komentar bahwa ini hanya boleh ketika apa? 2 hari. Maksudnya hari raya dan hari pernikahan. Hari raya dan hari pernikahan. Biqaidaini, ada dua takyid, ya, karena ini muqayyad. Jadi syariat Islam ini, halal haram ini ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Gitu. Muqayyad itu dikaitkan, gitu. Ya. Kalau mutlak ya nggak dikaitkan apa-apa. Mau hari apapun, mau keadaan apapun, babi itu haram, khamr itu haram, kan begitu. Beda dengan duf, atau orang bilang musik, ya. Terkait hari raya dan nikah menjadi halal. Fi munasabatin nikah awil aid. Nanti akan dibawakan bagaimana Nabi membiarkan Aisyah menikmati itu. Ya. Tapi Nabi sendiri tidak. Artinya akhlak Nabi itu seperti itu. Membolehkan karena ini halal, nggak haram. Tapi beliau sendiri tidak. Itu hebatnya orang yang berilmu. Ya. Seperti Syekh Albani itu tidak mewajibkan cadar. Syekh Albani itu meyakini bahwa wajah wanita itu bukan aurat. Tapi istri beliau, anak-anak perempuan beliau pakai cadar. Gitu. Walaupun beliau sendiri tidak mewajibkan. Tidak wajibkan tidak berarti haram. Bolehkah wanita pakai cadar? Ya boleh. Dalam keadaan tertentu bagus, baik. Untuk menutup fitnah, ya kan? Terlalu cantik misalnya, ya kan? Sudah punya suami misalnya, ya lebih baik. Gitu. Beda udah nenek-nenek 80 tahun, ya kan? Udah keriput sana sini, ya ngapain pakai cadar? Kan tidak memfitnah, ya kan? Bahkan kadang terlihat rambutnya misalnya nggak masalah. Gitu. Memang ada dalilnya seperti itu. Jadi menutup aurat bagi wanita itu ada ilatnya. Ini saya bacakan riwayatnya.
Wa minhu ma rawathu Aisyah. Ini Aisyah sendiri yang meriwayatkan. Anna Abu Bakrin dakhala 'alaiha. Satu ketika Abu Bakar mendatangi rumah Aisyah. Wa indaha jariyatan. Waktu itu di hadapan Aisyah ada dua jariyah. Jariyah apa? Wanita yang masih kecil. Mungkin belum balik atau pas balik, ya. Jariyah. Mungkin 10 tahun, 9 tahun gitu. Fi ayyami Mina. Waktu itu di hari-hari Mina. Hari Mina tanggal berapa? Hari Mina itu tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Itu hari Mina. Kalau tanggal atau nama lainnya hari Mina, nama lainnya hari Tasyrik. Kalau tanggal 10 hari apa? 10 Dzulhijjah. Iya, hari Idul Adha. Gitu. Tapi 11, 12, 13-nya masih Eid. Gitu. Maka lebih seringnya disebut tanggal 10 itu hari Nahar, penyembelihan. Walaupun menyembelih tanggal 11, 12, 13 juga boleh. Walaupun keutamaannya berkurang. Tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 8 hari Tarwiyah. Tarwiyah, Arafah, Nahar, Mina atau Tasyrik. Ini di hari-hari Mina. Gitu. Entah tanggal 13, entah tanggal 14, ya. Entah tanggal 11, entah tanggal 12, entah tanggal 13. Pokoknya hari-hari Mina. Tadribani bidufai. Dua jariyah tadi, dua gadis kecil tadi memukul-mukul duf. Memukul-mukul duf dengan melantunkan kalimat-kalimat. Ya, nyanyian lah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musajja alaihi bi thawbihi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup kepalanya dengan kain, dengan surban beliau. Artinya beliau tidak ikut menikmati melihat, ya, tapi tidak melarang Aisyah menonton itu. Dua jariyah yang mukul-mukul duf itu. Begitu Abu Bakar datang, fantaharahuma Abu Bakrin. Langsung dibubarkan, diteriaki, dibentak oleh Abu Bakar. Ya. Tidak disebutkan di sini, tapi di lain dikatakan mizmarun min mazamiris syaitan. Ini seruling di antara seruling-seruling setan. Tidak pantas dilakukan di hadapan Nabi SAW. Mendengar teriakan Abu Bakar ini, fakashafa Rasulullah SAW an wajhihi. Beliau buka surban yang menutupi kepala dan wajah beliau dengan mengatakan, da'hunna ya Abu Bakar. Biarkan mereka wahai Abu Bakar. Kenapa? Iya. Fa innaha ayyamu 'id. Karena ini hari Id, hari raya. Ya. Setiap kaum punya hari raya, ini hari raya kita. Ya. Dan menarik, Nabi tidak menyalahkan ucapan Abu Bakar bahwa itu adalah seruling syaitan. Tidak disalahkan, memang betul.
Emang seruling setan. Tapi khusus di hari Id dan hari pernikahan boleh. Maka dikatakan tadi muqayyad, terkait dengan hari-hari tertentu menjadi halal. Ya. Berbeda dengan babi, khamr, zina, itu haram secara mutlak. Tidak muqayyad, tidak terkait dengan apapun. Waqala al-musannif wadh-dhahiru min hatainil jariyataini sigurus sin. Zahirnya dua jariyah tadi adalah anak kecil, sigurus sin, umurnya kecil, masih anak-anak. Lianna Aisyah kanat saghiratan, Aisyah juga masih kecil. Antum masih ingat Aisyah dinikah oleh Nabi umur berapa? 9, berumah tangganya, satu rumahnya. Adapun akad nikahnya 6. Setelah diawali oleh mimpi 3 malam berturut-turut Rasulullah melihat tirai, mungkin tirai seperti ini dalam mimpi beliau. Mimpi Nabi pasti wahyu. Maka tirai itu dibuka oleh Nabi. Ternyata ada Aisyah. 3 kali berturut-turut mimpi seperti itu, dan Nabi faham. Nabi diberi pemahaman oleh Allah bahwa ini perintah dari Allah untuk menikahi Aisyah. Karena itu wahyu. Beda dengan mimpi antum. Antum mimpi lihat tirai, dibuka ada si fulana. Berarti saya disuruh nikah sama si fulana. Itu suka ada firqah-firqah dolal seperti itu. Jadi memposisikan diri mereka itu seperti Nabi. Dapat wahyu. Di antaranya siapa yang antum masih ingat? Mirza Ghulam yang mengaku Nabi itu Mirza Ghulam Ahmad. Seolah dia dapat wahyu, suruh menikahi si fulana yang cantik itu. Ya, ini wahyu. Fulananya nggak mau. Masa sama Nabi nggak mau? Mana ada wanita menolak lamaran seorang Nabi? Manusia termulia sedunia di zamannya Nabi kan begitu. Nggak mau. Ya. Dia bilang itu wahyu. Ketika nggak mau, akhirnya wanita ini nikah dengan laki-laki lain. Nah, dia mengatakan, wahyunya memang saya dapat janda. Gitu. Ya, namanya juga pendusta ya. Dia mengatakan nanti suaminya akan meninggal, janda, dan saya dapat janda. Nggak taunya si wanita ini belum jadi janda, dianya udah mati. Matinya di mana tuh, masih ingat? Matinya Mirza? Iya, di kamar mandi. Setelah 3 atau 4 bulan mubahalah dengan seorang ulama salaf, Syekh Sana'ullah di India, di Lahore. Dan ini dahsyatnya mubahalah. Imam Nawawi mengatakan nggak sampai setahun biasanya. Orang kalau berani mubahalah padahal dia batil, salah, nggak sampai setahun binasa. Bahkan Rasulullah waktu ngajak mubahalah pendeta Najran itu,
Beliau mengatakan seandainya dia berani datang, karena Nabi udah datang tuh, karena perintah Allah memang seperti itu, bawa anak, bawa istri, bawa keluar. Waktu itu kan beliau bawa Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Si pendeta Nasrani tidak berani datang. Kata Nabi, jika dia berani datang, habis keluarga dia. Tapi dia nggak berani datang. Dan begitulah sunnah. Ketika hujah sudah disampaikan, dalil sudah dipaparkan, ini qala Allah wa qala Rasul, masih nggak terima, udah mubahalah. Mubahalah, tidak harus masalah muslim dengan kafir, tidak harus masalah kekufuran, tapi masalah-masalah manhaj. Gitu. Boleh. Imam Nawawi dan beberapa ulama itu pernah bermubahalah dalam masalah fikih. Tentu kepada orang yang sudah disampaikan ahli bid'ah, ya, yang disampaikan dalil ayat hadis sahih tapi masih menolak. Yang sudah jelas nyata. Nah, kembali kepada Aisyah. Lianna Aisyah kanat saghiratan. Karena Aisyah waktu itu juga kecil. 9 tahun nikah, mungkin waktu itu ya 11 tahun, mungkin 12 tahun. Kecil ya, kalau di kita ya anak SMP gitu kan dianggap masih anak kecil. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusarribu ilaiha al-jawari fayal'abna ma'aha. Jadi sifat Aisyah, fitrah Aisyah itu tidak dibuang oleh Nabi. Makanya ya dicarikan teman. Ya teman ya sebaya. Gitu. Bahkan mungkin entum masih ingat bahwa Aisyah punya mainan. Ini sudah nikah dengan Nabi SAW. Punya mainan, ya 9 tahun, 10 tahun kan masih suka mainan. Apa? Kuda ada sayapnya. Ya, kuda yang bersayap. Bahkan pernah dicandain oleh Nabi, mana ada kuda bersayap? Aisyah cerdik mengatakan ada, kudanya Nabi Sulaiman. Gitu. Nah, dari sini keluar hukum bahwa jika patung kuda, boneka kuda, kucing, binatang betul-betul mainan anak-anak, maka boleh. Boleh. Yang haram bukan mainan anak-anak besar dipajang, gitu ya. Kemudian ada yang mubah. Beliau menghukumi mubah. Beliau memberikan contoh, ya ghadiyan fi ghaflatin warahina ila mata tastahsinu al-qabaiha wa kam ila kam la taqafu mawqifa yastantikullahu bihi jawariha. Bagaimana, ini terjemah Habibas saja ya, bagaimana kita selalu lalai, kita tidak memperbaiki keburukan-keburukan kita, kita tidak takut bagaimana nanti kita di mauqif, maksudnya padang mahsyar. Yastantikullahu bihi al-jawariha, Allah akan bikin jawarih kita, tangan kita, kaki kita, jari kita bisa
bisa bicara. Ya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki menjadi saksi. Ya ajaban minka wa anta mubsirun. Sungguh aneh ketika engkau melihat, menyaksikan, tapi engkau menjauhi kebenaran. Nah, ini ada riwayat dari Imam Ahmad. Insya Allah ini lebih dari boleh. Saya bacakan. Ila mithlihi asyara Ahmad ibn Hanbal fil ibahati fima qala Abdus. Sami'tu Aba Hamid al-Khulqani yaqulu li Ahmad ibn Hanbal. Ya Aba Abdillah hadhihi al-qasaid ar-raqaq allati fi dhikril jannati wan nar. Ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, ya Syekh, bagaimana tentang syair-syair yang menyebut tentang surga, tentang neraka, tentang hinanya dunia? Boleh apa tidak? Imam Ahmad balik bertanya, ayu syai'in taqulu fiha? Seperti apa? Misalnya seperti apa? Syair-syair, nasyid yang mengingatkan kita kepada surga, kepada neraka. Seperti apa? Qultu. Aku jawab pertanyaan Imam Ahmad dengan sebuah syair. Idza ma qala li rabbi. Ketika Allah tidak berkata kepadaku. Jika tidak, seandainya. Ammastahyaita ta'siri. Seandainya tidak ya. Padahal iya. Seandainya tidaklah. Padahal iya. Apa? Ammastahyaita ta'siri. Apakah engkau tidak malu bermaksiat di hadapanku? Kalimat seperti itu kan banyak. Seandainya tidaklah. Ya, kita kan diberi akal. Kita diberi pikiran. Kita diberi nurani. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu semua pemberian Allah. Dari rizki, keluarga, anak, istri, ayah, ibu. Dari siapa? Tentu dari Allah. Gitu ya. Lalu bermaksiat di hadapan Allah nggak malu. Ya. Mestinya kan malu. Malu semalu-malunya. Ya. Mungkin antum pernah punya orang yang sangat berjaksa kepada diri antum, ya. Karena dia maka antum diterima di sebuah perusahaan besar, jadi manajer, jadi direktur misalnya, ya. Tentu antum malu dan tidak mau menyakiti dia misalnya, menyinggung perasaan dia misalnya. Padahal sekedar kerja. Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua dari Allah. Tiba-tiba kita berbuat maksiat di hadapan Allah. Kita bisa nggak berbuat maksiat di belakang Allah? Bisa nggak kita? Bisa? Ya nggak mungkin. Setiap kali kita berbuat maksiat, apa berzina, apa minum khamr, apa berjudi, pasti di hadapan Allah. Pasti dilihat oleh Allah. Mana mungkin Allah nggak lihat? Ya, apa enggak malu? Wa tukhfi dzamba min khalqi. Sementara di hadapan makhluk-makhlukku engkau tutupi dosa-dosa. Ya. Tetangga, teman, dia enggak pernah memberikan apa-apa kepada kita. Kita tutup. Gitu. Lagi apa misalnya? Lagi ngerokok misalnya, ya kan? Ada hewan, langsung dibuang, gitu. Ditutupi. Di hadapan Allah dia nggak malu, ya. Lagi minum khamr langsung dia buang,
lagi berbuat maksiat, langsung dia ngumpet karena ada tetangga lewat, ada temen datang, ya. Mereka ngasih apa kepadamu? Apa yang diberikan oleh tetanggamu, temanmu, saudaramu, apa? Sedangkan dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya dariku. Aku yang memberi, aku yang menciptakan. Sementara engkau bukannya malu kepadaku, malah engkau tutup-tutupi dosamu di hadapan manusia, di hadapan makhlukku. Wabil isyani ta'tini, dan engkau nanti akan datang kepadaku membawa kemaksiatanmu itu, dosamu itu. Ya. Faqala a'id alayya, mendengar kalimat tadi, Imam Ahmad mengatakan a'id alayya, ulang lagi, ya. Fa'adtu alaihi, aku ulang lagi kalimat tadi, ya. Faqama wa dakhala baitahu, langsung Imam Ahmad berdiri dan masuk ke rumah beliau. Mungkin nggak jauh dari rumah beliau, ya. Waraddal bab, pintu ditutup, ya. Aku penasaran, aku mendekati rumah beliau. Fasami'tu nahibahu, aku mendengar isak tangisnya, min dakhilil bait wa huwa yaqul, dari dalam rumah sambil mengatakan, sambil mengucapkan apa? Mengucapkan syair tadi, mengucapkan bait tadi, idza maqala li rabbi amma istahyaita ta'sini, seandainya Tuhanku tidak mengatakan kepadaku, apa iya engkau tidak malu bermaksiat di hadapanku, sementara engkau tutup-tutupi dosamu dari makhlukku, dan kelak engkau akan datang kepadaku membawa maksiat. Padahal Imam Ahmad manusia yang paling sedikit maksiatnya dibanding dengan kita semua tentunya, ya. Dan memang seperti itu, orang semakin sedikit maksiat, semakin merasa dosa, semakin merasa kotor, semakin menjadi orang yang tidak baik, ya. Maka orang yang banyak bertaubat menangisi dosa-dosanya siapa? Kalau antum masih ingat, siapa? Iya, para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul di hadapan Allah itu menjadi manusia yang pendosa, ya. Sementara kita yang banyak dosanya seperti ini justru merasa suci, merasa hebat, merasa soleh. Biasanya karena apa? Karena yang kita lihat itu tetangga kita, teman kita, kenalan kita yang jarang sholat, yang sering mabuk, yang kita lihat yang seperti itu. Maka kita jadi merasa suci, ya. Aku tidak pernah minum khamr, aku tidak pernah berzina, bahkan musik aja aku jauhi, rokok tidak, ke masjid 5 waktu, merasa suci, ya. Mestinya kita melihat siapa? Ya, melihat Imam Syafi'i, melihat Imam Bukhari, melihat Imam Ahmad, melihat ulama-ulama kita, malu kita. Malu semalu-malunya, ya. Oleh karena itu Nabi SAW saat tersinggung, Rasulullah SAW pernah tersinggung, dituduh, dibilang tidak adil dalam membagi ghanimah, rampasan perang. Tersinggung beliau, ya. Memerah beliau langsung apa? Langsung ingat Nabi Musa.
Padahal antara beliau dengan Nabi Musa lebih mulia siapa? Tentu lebih mulia beliau, Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak merasa lebih mulia. Beliau langsung ingat Nabi Musa mengatakan, Yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sunnah untuk orang yang sudah mati, rahimahullah. Atau yarhamuhullah, boleh pakai fi'il madhi, boleh pakai fi'il mudhari. Ya, rahimahullah. Jangan almarhum, tidak boleh. Karena almarhum itu memastikan. Rahimahullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Kenapa? Qad udhiya bi aksara min hadza fasabar. Nabi Musa disakiti lebih sakit dari aku, tapi beliau bersabar. Masuk aku cuma dibilang nggak adil aja, aku tersinggung, aku nggak sabar. Nah begitu kira-kira. Tasliyah, menghibur diri, menyemangati diri. Ya, aku nggak apa-apa, cuma dibilang nggak adil. Nabi Musa dahsyat sekali tuduhan kaumnya kepada beliau. Apa? Punya penyakit kelamin, penyakit adar. Kan kurang ajar sekali nih Bani Israel Yahudi. Nabinya dituduh punya penyakit adar, penyakit kelamin, penyakit aib lah, memalukan. Nabi Musa sabar. Gimana aku nggak sabar? Nah begitu kira-kira. Nabi Muhammad SAW melihat yang jauh lebih mulia, apalagi kita, padahal lebih mulia beliau daripada Nabi Musa ya, apalagi kita. Allahu. Ya silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil